Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Jumat 12 Juni 2025, oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini sebelum kita melangkah jauh di dalam semua aktivitas kita, kembali kita datang mencari wajah Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur pasal 113 ayat 2 dan 3. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kembali kita belajar dari kitab Hosea pasal 9 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Hosea pasal 9 ayat 10 sampai dengan 12. Siapa yang kita puja akan mempengaruhi keadaan kita. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Siapa yang kita puja akan mempengaruhi keadaan kita di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam diri orang yang sangat mengidolakan tokoh tertentu. Gaya bicara, berpakaian maupun perilakunya akan menjadi seperti pribadi yang ia idolakan tersebut. Bahkan pola pikir dari tokoh yang ia idolakan itu akan membentuk pola pikirnya juga. Pada gilirannya, tentu saja pola pikir ini akan menentukan keadaan hidup dari yang bersangkutan, baik di masa kini maupun di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, siapa yang diidolakan, seorang pun akan sangat mempengaruhi kehidupan yang bersangkutan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, besarnya pengaruh dari pribadi yang kita puja terhadap diri kita tersebut diutarakan di dalam kitab Hosea pasal 9. Di situ Allah berkata tentang bangsa Israel yang telah mengkhianati dirinya dengan membaktikan diri atau menyembah Baal Peor. Sebagai akibat, mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Bukan itu saja, lebih jauh kemuliaan Israel
yang disebut sebagai Efraim juga akan terbang seperti burung. Dengan kata lain, tindakan mereka yaitu memuja berhala telah menentukan keadaan hidup mereka di masa itu dan masa yang akan datang. Di saat itu mereka menjadi kejijikan di mata Tuhan, dan di masa yang akan datang mereka akan mengalami kehinaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah kita juga memperhatikan akan hal ini. Siapakah yang menjadi idola kita hari-hari ini? Karena itu sangat mempengaruhi keadaan kita hari ini maupun yang akan datang. Biarlah pagi hari ini kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, sehingga biarlah yang tetap menjadi idola kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena segala sesuatu yang kita lihat darinya adalah kebenaran dan tidak pernah menyesatkan kita. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah. Karena Engkaulah Allah yang benar dan satu-satunya yang patut untuk diagungkan. Kami bersyukur kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu kami dapat mengenal diri-Mu dan menyembah kepadamu. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau membuka pintu anugerah bagi diri kami. Dari hidup berjalan di dalam kegelapan, Engkau membawa diri kami untuk berjalan di dalam terang-Mu. Kasih-Mu memungkinkan diri kami untuk menjadi umat yang hidup untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Pagi ini kami datang mengucap syukur kepada Engkau Bapa atas segala sesuatu yang kami alami sepanjang malam. Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan melindungi, dan Tuhan izinkan kami kembali di pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk pertolongan dan perlindungan-Mu yang telah kami alami sampai hari ini. Engkau telah menuntun diri kami di jalan-Mu yang benar. Engkau telah menghindarkan diri kami dari membuat keputusan-keputusan yang salah. Engkau menolong diri kami dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini, di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kami akan berhasil, sebab Tuhan buat yang terbaik atas setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan pagi ini kembali kami juga berdoa memberkati semua pemirsa, saudara-saudara, rekan-rekan yang ada di Gang Kamundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi, hidup rumah tangga, dan biarlah segala tugas pekerjaan usaha bisnis mereka diberkati dalam keberhasilan. Pendidikan dan pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas semua anugerah-Mu dan Kau nyatakan kepada seluruh keluarga saudara-saudara yang berada di Gang Kamundan, Suapen Perkebunan. Demikian di pagi hari ini hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada, spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Berdoa memberkati Ibu Diana De Pretes yang berada di Kota Sorong, Ibu Rosway Rata yang ada di Manokwari, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura, Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di Kota Sorong, Bapak Pendeta Niko Arwab yang berada di Kota Manokwari, Bapak Yan Pulung yang berada di Manokwari, dan semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada pagi hari ini. Hamba minta urapan baru turun untuk setiap pribadi hidup rumah tangga, dan kekuatan kasih, kuasa hikmat Tuhan dan kesetiaan Tuhan melimpah-limpah atas mereka. Apa yang mereka kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini, tangan Tuhan ada di dalamnya, sehingga semuanya akan berhasil dengan baik. Tuhan lindungi pelihara setiap pribadi, hidup rumah tangga mereka masing-masing, keluarga mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial dalam pelayanan-pelayanan, dalam pengembalaan-pengembalaan, Tuhan terus membuat yang terbaik
atas setiap pribadi mereka dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Tom Pandaras dan Ibu Sonia Magdalena, biar kedua hamba-Mu juga melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Semuanya terus menyembah hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang benar, sehingga hidup mereka terpengaruh oleh kebenaran-kebenaran dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak atas semua yang Tuhan berikan kepada para hamba-hamba di pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap mari kita jangan terpengaruh dengan keadaan lingkungan, tapi kita terus fokus kepada pribadi Yesus Kristus dan kita melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.